Siska dan Raffi adalah pasangan yang akan menikah dalam waktu 3 bulan ke depan. Mereka memiliki latar belakang keluarga yang berbeda. Raffi tumbuh dalam keluarga di mana ayah sebagai pencari nafkah utama dan ibu mengurus rumah. Sedangkan Siska tumbuh dalam keluarga yang menjalankan pembagian peran secara setara. Perbedaan pandangan ini membuat mereka sering berbeda pendapat saat membahas rencana kehidupan rumah tangga ke depan, terutama dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab. Iya. Silakan Mas, Mbak masuk. Mari silakan, boleh duduk. Baik, benar dengan Mbak Siska dan Mas Raffi ya. Nah, kedatangannya di sini pasti kalian bukan tanpa alasan kan? Saya yakin pasti ada sesuatu yang sedang kalian rasakan dan alami. Boleh diceritakan sebenarnya yang terjadi dari Mbak Siska dulu atau Mas Raffi dulu? Boleh, siapa yang ingin mulai duluan? Jadi gini Bu, dalam 3 bulan ke depan saya memiliki rencana untuk menikah dengan Mas Raffi. Tapi akhir-akhir ini pandangan saya dan pendapat saya itu berbeda dengan Mas Raffi. Saya ingin mengurus rumah secara bersama-sama, tapi pandangan dari Mas Raffi itu berbeda Bu. Iya Bu, jadi saya berpikir sebagai calon suami, saya yang akan mencari nafkah. Nah, sementara nanti Siska yang akan mengurus rumah tangga, gitu Bu. Baik, saya mengerti apa yang kalian sampaikan masing-masing. Dari Mas Raffi berpikir tugas suami itu hanya fokus untuk mencari nafkah saja, sedangkan untuk istri itu cukup dengan mengurus rumah tangga. Sedangkan pengennya Mbak Siska itu ingin berbagi peran rumah tangga. Nah, di sini kita akan mengeksplorasi keyakinan kalian masing-masing, yang dimana kalian kan punya pandangan berbeda-beda nih. Dari mungkin karena dulu melihat orang tua dan lingkungannya berbeda. Nah, dari itu Mas Raffi, kenapa punya pandangan atau pendapat seperti itu? Jadi begini Bu, saya ini kan hidup di lingkungan keluarga yang termasuk konservatif, yang dimana ayah saya ini berfokus untuk mencari nafkah dan ibu saya mendukung di belakangnya. Dari ini saya berpikir nantinya kan kita akan menikah. Mungkin ini adalah cara yang terbaik untuk keluarga kita nanti Bu. Oh, saya memahami Mas Raffi itu dari seperti apa kayak. Terus sekarang Mbak Siska, kenapa Mbak Siska ini memberi pendapat seperti yang tadi Mbak katakan? Saya menghargai pendapat Mas Raffi Bu, tapi saya percaya pasangan itu harus berjalan berdampingan Bu. Saya ingin tetap bekerja, tapi saya berharap ketika kita sudah menikah nanti, pekerjaan rumah itu tetap kita lakukan bersama-sama. Oh, dari cerita yang kalian katakan tadi, ternyata kalian ini memiliki latar belakang yang berbeda ya, yang dimana hal tersebut dapat mempengaruhi kalian dalam berpikir bagaimana peran dalam pernikahan itu. Sebelum menyimpulkan siapa yang salah, di sini kita akan menggunakan pendekatan CBT, yang dimana kita dapat mengenali apa yang sebenarnya kalian pikirkan, rasakan, dan juga harapkan. CBT ini dapat membantu mengubah pola pikir negatif yang dapat mempengaruhi masalah emosional, dan juga perilaku CBT juga membantu meninggali pikiran yang otomatis yang mungkin tidak akurat menjadi pikiran yang lebih sehat dan lebih kuat. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, saya akan bertanya dengan Mas Raffi, bagaimana sih peran utama seorang suami itu? Yang namanya suami pasti akan menjadi pemimpin dalam suatu keluarga, juga akan menjadi kepala rumah tangga. Jadi saya berpikir untuk mencari nafkah itu peran saya sebagai suami yang paling utama. Oh, ya, selanjutnya tuh untuk Mbak Siska tuh, bagaimana sih peran utama seorang istri itu menurut Mbak Siska? Menurut saya itu istri sebagai pendamping Bu, untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Tapi kan kalau pekerjaan rumah itu bisa diurus secara bersama-sama. Baik, saya mengerti bagaimana pendapat Mbak Siska barusan. Nah, kalau untuk Mas Raffi, apakah ada perasaan atau ekspektasi yang mungkin tersembunyi di balik pandangan Mas Raffi tadi? Apakah Mas Raffi merasa terbebani dengan peran sebagai suami kalau suami itu sebagai pencari nafkah utama? Kalau boleh jujur,
Merasa terbebani nggak ada Bu, tapi pasti saya khawatir nantinya saya tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Iya, saya mengerti. Sebagai suami, pastinya wajar sekali jika memiliki kekhawatiran seperti itu. Kalau untuk Mbak Siska, bagaimana dengan perasaan mengenai peran istri nantinya? Apakah ada ketakutan atau ekspektasi yang tertentu yang Mbak rasakan nih? Saya merasa senang membayangkannya Bu, tapi di sisi lain saya merasa takut, kewalahan karena saya juga bekerja di luar kan, nggak selamanya di rumah. Oh iya, saya paham Mbak. Sebagai istri juga akan berpikir tidak dapat berperan baik dalam rumah tangga, apalagi untuk wanita karir seperti Mbak. Iya Bu, apalagi saya juga berpikir kalau setelah menikah nanti saya kan akan tetap bekerja ya. Tapi Mas Raffi tuh ingin saya tetap di rumah aja Bu. Saya mikir gitu kan karena cukup suami saja yang nantinya bekerja, agar nanti pekerjaan rumah ada yang ngurus, jadi nggak keteteran Bu. Saya mengerti dan paham bagaimana kekhawatiran kalian berdua. Nah, ini juga penting untuk dibahas lebih lanjut lagi. Nah, di dalam pendekatan CBT ini, kita bisa memakai teknik yaitu dengan menulis tugas untuk di rumah selama seminggu ke depan. Tugasnya ada 3. Pertama itu menulis keyakinan utama kalian dalam peran suami istri. Kedua, tulis dari mana keyakinan itu berasal. Mungkin dari medsos, keluarga, atau lingkungan. Kayak. Terus yang ketiga itu bisa dituliskan apakah keyakinan kalian ini masih relevan dalam kondisi kalian sekarang. Tugas ini bukan untuk melihat benar atau salah, tapi untuk kita lebih bisa membagi bagaimana kalian menerapkan isu secara kognitif dan emosional. Mengisinya harus jujur dan juga terbuka ya. Apakah kalian setuju dengan tugas yang saya berikan? Kalau setuju, berarti kita adil ya. Sesi berikutnya kita akan diskusi lagi untuk mengenai lebih lanjut mengenai tugas yang saya berikan. Dari Mas dan Mbak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Bu. Oke, kalau begitu nanti kita bertemu lagi ya di sesi selanjutnya minggu depan. Baik, terima kasih ya Bu. Kami pamit dulu ya Bu. Iya, hati-hati di jalan ya Mbak, Mas. Terima kasih. Selamat datang kembali Mbak Siska dan Mas Raffi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, kita hari ini di pertemuan kedua ya akan membahas bagaimana sih jika semua yang kalian lakukan di minggu lalu. Apakah bisa dimulai dari Mas Raffi dulu? Baik, dari yang sudah saya tulis, Siska ini kan sempat berbicara kepada saya Bu, bahwasanya dia ini pengen tetap kerja. Tapi terbesit dalam pikiran saya kalau nanti Siska tetap kerja, saya berpikir siapa yang akan mengurus rumah. Saya juga sempat mikir sih Bu, kalau Mas Raffi berpendapat itu semua keputusan ada di tangan dia, berarti pendapat saya itu tidak didengar ataupun dihargai. Tapi setelah kemarin saya menulis, saya jadi tahu bahwa apa yang Mas Raffi lakukan itu sebenarnya dia hanya memastikan bahwa kondisi saya itu aman dan stabil, bukan untuk mengontrol. Iya bagus. Di sini saya melihat kalau kalian ini sudah mulai memahami atau mengenali bahwa tidak semua pikiran itu otomatis fakta gitu. Nah, pada pendekatan CBT ini mengajarkan kita untuk bisa menguji pikiran kita sendiri kayak seperti pikirannya tuh kayak apakah pikiran itu 100% atau benar atau tidaknya. Nah, di sini untuk Mas Raffi, jika Mbak Siska ini berbagi tugas rumah tangga itu, apakah Mas Raffi keberatan? Kalau keberatan sih enggak ya Bu, tapi mungkin sayanya aja yang belum terbiasa dengan kondisi lingkungan keluarga yang seperti itu, gitu Bu. Ya, kalau untuk Mbak Siska ini, apakah Mbak Siska merasa Mas Raffi itu tidak membantu atau mungkin dia belum mengetahui bagaimana sih cara membantunya itu gimana? Mungkin belum tahu Bu. Oke, kalau begitu ini langkah baik untuk tugas minggu depan lagi ya Mbak dan Mas. Nanti kalian berdiskusi bersama-sama tentang pembagian tugas rumah, tentang bagaimana caranya kalian membagi tugas rumah itu supaya tugas itu lebih bisa seimbang. Terus terserah kalian mau seperti apa, itu yang pertama. Dan untuk yang kedua terus peran suami dan istri secara praktis seperti siapa yang mau melakukan begini, seperti menyapu, siapa yang mencuci piring, siapa yang memasak. Nah, gimana Mas dan Mbak paham? Nah, untuk yang ketiga itu
ini dicatat reaksi kalian, apakah ada perubahan kayak pikiran atau perasaan baru. Mungkin ini kalian misalnya pada saat nyapu udah terus capek, terus ngedumel nih kayak nah seperti itu. Nah itu tugas minggu depan ya. Mungkin bisa dilihat dulu dari Mbak Siska dan Mas Raffi, apakah tuh setuju dengan tugas kali ini untuk minggu depan lagi? Oh iya Bu, boleh. Jadi untuk pertemuan di minggu depan ya? Ya, bagaimana Mbak dan Mas? Setuju? Setuju. Sebelum kita menutupi sesi ini, saya ingin tahu apakah selama minggu ini kalian mengalami perubahan dalam sesi konseling bersama saya? Sekarang saya belajar untuk lebih sabar dan gak mudah emosi Bu. Kalau dulu ketika kita beda pendapat, pasti saya langsung tersulut emosinya. Kalau sekarang saya bisa lebih banyak bertanya untuk apa sih yang dimaksud oleh Mas Raffi ini dan apa maunya dia gitu Bu. Kalau Mas Raffi bagaimana? Kalau untuk saya sendiri, mungkin kedepannya saya akan lebih mendengarkan Siska, Bu. Dan juga saya tidak terlalu sering untuk membela diri. Kayak gitu sih, Bu. Oh iya, baik. Saya rasa itu kemajuan yang luar biasa untuk kalian berdua. Nah, kalau begitu mungkin kita cukupkan saja ya pertemuan pada kedua ini. Nanti kita juga akan bertemu lagi di minggu depannya ini. Nah, di sesi ketiga, apakah Mas dan Mbak siap untuk pertemuan selanjutnya? Siap, Bu. Baik, kalau begitu ini dibawa dulu ya, seperti kemarin tugasnya. Sampai kembali lagi di minggu depan, dan terima kasih Mas dan Mbak. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas dan Mbak karena sudah hadir di pertemuan ketiga ini. Nah, di pertemuan kemarin itu sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana peran suami istri ya. Di hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tugas minggu lalu, tentang pembagian tugas rumah, betul? Dan juga mencatat bagaimana perasaan kalian setelahnya. Mungkin bisa diceritakan dari Mas Raffi dulu. Dari saya dulu, Bu. Awalnya saya canggung banget duduk dulu dengan Siska, tapi saya harus memaksakan hal ini. Di sini saya dan Siska juga sudah menuliskan seperti tugas rumah itu apa aja harus dilakukan. Dan di sini saya sadar bahwasanya hal-hal kecil yang menurut saya sepele itu sebenarnya penting untuk kita berdua diskusikan. Iya, jadi waktu ngobrolin itu saya lebih merasa didengar Bu. Meskipun belum sepenuhnya cocok, tapi setidaknya Mas Raffi itu tidak langsung menolak keputusan saya. Ya, bagus. Saya lihat juga sudah bagus sekali. Berarti kalian sudah memiliki komunikasi yang sehat dan terbuka ya. Dan komunikasi yang terbuka itu sangat penting dalam rumah tangga. Kenapa? Karena itu untuk menghindari asumsi negatif yang dapat menimbulkan konflik. Nah, kalau boleh saya tahu, saat kalian berdiskusi itu, apakah ada perasaan yang muncul atau pikiran yang baru muncul gitu? Saya jadi sadar bahwa saya terkadang terlalu cepat nyimpulin dan Mas Raffi itu tidak peduli. Padahal mungkin dia hanya bingung harus mulai dari mana. Iya, menurut saya itu refleksi yang sangat baik. Nah, sekarang kita fokus kepada komunikasi kalian. Dari saya tangkap dan dari cerita kalian berdua tadi, bahwa sebelumnya komunikasi kalian itu diwarnai dengan asumsi, kesalahpahaman, betul? Betul, Bu. Baik, di sini dengan CBT kita dapat mengidentifikasi di story kognitif seperti main reading, kayak kita tahu apa yang dipikirkan tetapi aslinya tidak tahu. Nah, dengan labeling kita melabel suatu seperti pasangan kita yang tidak bisa menyapu. Lalu kita labeli pasangan kita itu malas. Padahal seharusnya kita tanya dulu, kenapa kok dia tuh tidak mau nyapu, bisa jadi lagi capek atau lagi sakit, tidak bisa menyapu atau mau apa? Sekarang saya ingin kalian lebih sadar dan lebih banyak bertanya daripada menerka. Maksudnya tuh jika hal yang mengganggu lebih baik diungkapkan dengan perkataan. Untuk menanyakan hal itu jangan langsung menuduh dan gunakan diungkapkan dengan perkataan dan menyatakan hal itu. Jangan langsung menuduh dan gunakan
selalu kata saya seperti saya merasa lelah jika harus mengurus semuanya. Jangan langsung kayak bicara kamu nih tidak pernah membantu, jangan seperti itu ya. Lalu dengarkan, jangan menyela. Jadi kalau ada pasangan kita yang sedang berbicara, jangan langsung memotong, harus dengarkan dulu, kayak pahami apa sih maksud dari pasangan kita. Jangan langsung menilai di labeli kayak tadi, kayak kira-kira apakah kalian bisa menerapkan hal seperti itu? Bisa, Bu. Baik, saya sangat senang mendengarkan, karena di pernikahan itu bukan siapa yang paling benar, tapi soal bagaimana kalian bisa saling memahami dan juga teguh bersama. Saya bangga bahwa kalian ada kemajuan dan teruskan pola pikir kalian yang sehat dan terbuka ya. Dan suami istri itu memiliki peran untuk saling melengkapi satu sama lain. Dan di hubungan itu kuncinya adalah komunikasi. Nah, karena komunikasi yang baik membuat hubungan akan selalu harmonis dan utuh. Apakah ada pertanyaan? Sudah cukup, Bu. Apakah ada hal yang ingin kalian sampaikan sebelum konseling kita berakhir? Saya jadi lebih optimis karena Mas Raffi benar-benar ingin belajar bersama. Saya juga jadi sadar, Bu, bahwa komunikasi itu bukan hanya sekedar ngobrol, tapi juga memahami dan mendengarkan perkataannya Siska. Baik, berarti kalian sudah sangat sadar ya jika kita akhiri sesi konseling hari ini. Jangan ragu untuk meminta bantuan orang profesional jika dirasa butuh pertolongan. Baik, Bu, terima kasih banyak. Saya pamit dulu ya, Bu. Iya, hati-hati di jalan ya Mbak, Mas. Terima kasih.